Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih sehat, bisa melanjutkan PBM kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke praktikum kita hari ini, kita awali kegiatan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum ibu lupa, kita absen dulu ya. Oke. Kita di kelas ini ada 25 orang. Hadir semuanya? Hadir. Siapa yang sakit? Oh iya, si Zikri sakit ya. Oke. Oke, si Zikri satu orang ya. Oke. Baiklah. Sudah tahu apa materi kita hari ini? Sudah ya. Nah, baiklah kita lanjut. Kita lihat nih. Silakan diperhatikan ke slide yang Ibu tampilkan di depan. Nah, materi kita hari ini adalah tentang hukum dasar, yaitu hukum kekekalan massa. Dikenal juga dengan hukum Lavoisier ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi praktikumnya, masih ingatkah kamu dengan materi pelajaran kita tentang notasi unsur? Oke, ada apa aja di notasi unsur? Ada X ya, dilambangkan dengan X. Kemudian apa lagi? Ada nomor atom. Apa lagi? Ada massa atom. Nah, keterkaitan pelajaran kita hari ini adalah dengan massa atom relatifnya. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu seberapa siapkah kamu untuk belajar hari ini. Nah, untuk menguji kesiapan kamu, kita akan melakukan pretest. Silakan anak-anak Ibu keluarkan HP-nya. Ananda sudah bisa melihat link pretestnya di grup? Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Oke, udah siap pretestnya ya? Ini tanggapannya udah masuk. Sebelum kita lanjut, nah kita lihat di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, silakan dibaca. Di mana? Apa saja contoh penerapan hukum kekekalan massa dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sudah tahukah kamu? Nah, nanti kita akan bahas dalam praktikum. Tapi sebelum itu, teknik penilaian kita hari ini, selama kamu praktikum itu akan Ibu nilai. Kemudian juga akan Ibu ambil dari nilai laporan praktikum. Jadi kesepakatan belajar, aturan labor udah tahu ya? Sudah. Sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan Harlan dibaca. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep hukum kekekalan massa. 2. Peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum kekekalan massa dalam kehidupan sehari-hari. Oke. 3. Peserta didik dapat menuliskan persoalan. Oke, udah jelas tujuan pembelajaran kita? Jadi ketiga-tiga tujuan pembelajaran ini harus tercapai dalam praktikum kita hari ini. Coba kamu lihat, perhatikan gambar ini. Ya, ini yang akan kamu kerjakan hari ini, ada asam cuka. Kemudian akan kamu tambahkan dengan baking soda. Nah, nanti hasilnya apa? Nanti Ananda akan bekerja dalam bentuk LKPD, ya. Silakan masing-masing perwakilan kelompok ambil LKPD-nya di depan. Masing-masing perwakilan kelompok ambil LKPD-nya. LKPD-nya udah dapat masing-masing? Sudah kamu buka langkah kerjanya? Adakah yang ingin kamu tanyakan? Selama 20 menit kamu akan bekerja di dalam kelompoknya masing-masing untuk mengambil data praktikum. Jawaban pertanyaannya nanti akan ada lagi waktunya selama 10 menit. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Silakan mulai bekerja. Ini yang pertama. Oke, 124 yang pertama. Udah. Sekarang kamu reaksikan. Direaksikan. Iya. Masukin baking sodanya ke dalam. Tunggukan dia sampai habis bereaksi. Udah habis, sampai habis ya. Ya. Ya, buat. Coba diamkan dia sesaat. Coba perhatikan adakah gelembung reaksinya. Ada, biarkan dia bereaksi. Ini udah ya? Udah habis. Kalau udah habis berarti ditimbang. Masih ada? Kalau masih ada diamkan sampai gelembungnya habis. Coba diamkan. Kelompok Arlan aman? Aman, Bu. Udah taruh, diamkan sampai gelembungnya habis.
Insya Allah nggak lepas. Kalau lepas nanti dor. Coba di apa ini? Disejajarkan. Mana urutannya tadi nih? Ini berapa gram nih? 4 gram. Oke. Mana yang udah mau habis nih? Ini udah hampir habis. Datanya diambil ya. Data udah diambil. Sekarang masuk ke diskusi kelompoknya. Silakan dijawab pertanyaannya. Jam 2:05 kita masuk diskusi kelas ya. Dari hasil praktikum tadi kita akan lanjut ke diskusi kelas. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil percobaan adalah dari reaksi asam cuka dan baking soda atau asam asetat dan natrium bikarbonat menghasilkan gas yang membuat balon tersebut membang. Jika teman-teman yang ada yang ingin bertanya atau ingin mengoreksi hasil dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ferdian, perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 4. Dan yang saya tanyakan adalah gas jenis apa yang dihasilkan oleh praktikum yang teman-teman lakukan tadi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaannya, gas apakah yang diperoleh waktu? Nah, berarti hasil dari reaksinya ya. Gas apakah yang diperoleh? Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 terhadap yang diberikan kepada kelompok 4. Menurut kelompok kami, gas yang dihasilkan adalah gas CO2. CO2. Ada pertanyaan yang lain? Yang ingin menanggapi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mengulas kembali jawaban dari kelompok 2 yang menyatakan gas yang dihasilkan tadi adalah CO2. Dari mana teman-teman dapat mengatakan gas yang dihasilkan itu berupa CO2, sementara yang direaksikan tadi adalah asam cuka dan soda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya diskusi hari ini. Silakan, udah ketemu ke jawabannya? Hah? Sangat kritis. Yang bisa menjawab silakan maju nak. Sampaikan apa yang kamu dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magar Ramadan dari kelompok 4. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rifana tadi, dari mana datangnya gas karbon dioksida. Merupakan hasil dari reaksi baking soda dengan cuk asam cuka. Ada pertanyaan selanjutnya? Baiklah, sekian penyampaian kesimpulan dari kelompok 4. Ada salah jangka kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk teman yang udah tampil. Silakan, terima kasih. Baik, perhatikan ke layar tancap. Sudah. Di sini apa yang direaksikan tadi? Ada asam cuka. Ditambah baking soda. Dari hasil yang kamu dapatkan tadi, nah silakan diamati pertanyaan ini. Apakah massa reaktan sama dengan produk? Beda. Coba lihat untuk yang percobaan pertama dengan massa baking soda 2 gram, berapakah massa awalnya? Kelompok Ilham? Untuk kelompok kami dapat penimbangan 118,4 gram. 118,4 gram. Setelah kamu reaksikan berapa massanya? 118,2 gram. 2 gram. Masih adakah gelembungnya tadi? Oke, kamu timbang sekarang. Sebutkan sekarang. 19,4. Benar? Ya. Coba lihat. Benar jawabannya? Oke. Berarti nggak ada lagi gelembung kan? Nah, berarti di saat kamu menimbang tadi gelembungnya belum habis, makanya ada sedikit perbedaan. Nah, berarti dapatkah kamu simpulkan ini apakah massa reaktan sama dengan produk? Kataan siapakah ini? Lavoisier. Apa bunyi hukum Lavoisier? Massa Oke, bagus jawabannya ya. Jadi apa kesimpulannya? Massa zat sebelum sama. Oke.
Nah, sekarang perhatikan. Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan hasil praktikum kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Apakah sudah tercapai yang kamu lakukan? Silakan satu orang untuk menyampaikan apa kesimpulan materi kita hari ini. Kan Tiara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masa zat sebelum berbentuk reaksi adalah tetap. Jadi, asam cuka dan baking soda direaksikan, maka akan menghasilkan berembuk yang menyebabkan terbentuknya gas karbon dioksida atau CO2. Oke. Contoh penerapan hukum kekekalan massa dalam kehidupan sehari-hari. Kayu yang terbakar, apa lagi? Lilin yang terbakar, kemudian besi yang berkarat. Oke, bagus kesimpulannya. Aplaus untuk Tiara. Oke, silakan. Sudah dapat kita simpulkan materi kita hari ini? Apa kesimpulannya tadi? Massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Dari hasil reaksi asam cuka dan baking soda dihasilkan gas CO2. Nah, kan reaksinya udah dicatat tadi ya, udah dituliskan. Jadi dihasilkan CO2 sehingga balonnya menjadi gembung. Dah, perhatikan di sini. Oke. Ada persamaan reaksinya di sini. Sama reaksi tadi ya. Asam asetat ditambah dengan natrium bikarbonat menghasilkan sodium asetat ditambah karbon dioksida dan air. Itu hasil reaksinya. Makanya dia balonnya menjadi gembung. Nah, ini ada atom O. Ini atom yang hitam itu apa? Atom karbon. Yang berwarna biru adalah karbon atom H. H-nya ada 4, C-nya ada 1. Coba, ini ada atom oksigen 4 buah. Coba perhatikan, samakah jumlahnya? Di sini ada 1 atom karbon. Atom oksigennya berapa? 4. Atom hidrogennya 4 lagi. Jadi, makanya dikatakan hukum Lavoisier itu adalah massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Oke. Nanti jangan lupa Anda akan membuat laporan praktikum. Nah, laporan praktikumnya ada judul, alat, bahan, teori dasar, tabel pengamatan, analisis data, kesimpulan. Silakan dijepret ya. Laporan praktikumnya nanti dibuat di buku laporan praktikum. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Kalau sudah bisa dipahami, berarti kita sudah sampai kepada kesimpulannya. Ibu mau tahu, satu orang mewakili ya, silakan sampaikan apakah yang kamu rasakan dengan belajar dengan praktikum ini, bagaimana yang kamu rasakan, bagaimana perasaannya, senangkah, rumitkah, atau tidak sukakah? Silakan disampaikan, siapa yang akan mewakili? Silakan Harlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur menurut saya praktikum ini saya menyenangkan. Saya sangat senang melakukan praktikum seperti ini karena saya lebih suka sesuatu hal, bisa belajar sesuatu hal itu dengan praktek. Jadi jujur saya merasa senang dengan ini. Kepahaman materinya gimana? Pahamnya cukup tinggi Bu. Jadi karena yang praktek otomatis kita melakukan dan kita tahu bagaimana cara untuk melakukannya daripada hanya melihat saja lagi. Oke. Terima kasih Harlan. Aplaus Harlan. Oke. Berarti udah aman ya, udah paham ya materinya. Nah, kalau udah paham berarti kita untuk menguji kepahamannya kita akan melakukan post test. Silakan buka link post testnya di grup yang sudah Ibu kirim ya. Oke. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah selesai? Udah semuanya? Udah. Oke, tanggapannya udah masuk. Udah bagus-bagus nilainya. Ya, terbukti praktikum ternyata bisa membantu kamu dalam belajar karena nilainya lebih bagus daripada nilai pretest tadi. Ya, alhamdulillah. Nah, baiklah Anda Ibu semuanya, karena ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Kalau nggak ada yang mau tanyakan, minggu depan kita akan masuk ke materi berikutnya. Masih praktikum, karena kamu suka praktikum, yaitu tentang hukum PROS ya, hukum perbandingan tetap. Nggak ada pertanyaan? Tentang laporan praktikumnya ada? Jangan lupa LKPD masing-masing kelompoknya tadi yang udah dibuat per individu dikumpulkan. Ada pertanyaan tidak? Nah, kalau tidak ada, baiklah.
Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.